Megawati minta Mendikbud luruskan sejarah 1965. Pakar, ini harus diluruskan. 25 November 2020, ini saya ambil dari media Rembang Bicara ya, jadi silakan yang mau baca dari Rembang Bicara. Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning minta Jokowi akui PKI. Presiden Joko Widodo harus meluruskan tentang sejarah Partai Komunis Indonesia terhadap generasi bangsa saat ini. Hal itu ditegaskan Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning Pulitariati terkait batalnya Presiden Jokowi meminta maaf kepada keluarga PKI dalam pidato sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD pada Jumat 14 Agustus 2015 lalu. Sebetulnya ini hanya problem penguasa yang tidak pernah melakukan pelurusan sejarah. Padahal kalau negara luar, apapun masa kelamnya pasti diungkap secara terang benderang. Kata Ripka di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 17 Agustus 2015. Penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI ini juga menjelaskan bahwa PKI pernah menjadi kekuatan besar dengan partai urutan keempat pada masa itu. Jadi menurut Ripka, tak salah bila PKI mendapatkan pengakuan. Ripka mengatakan kalau PKI memiliki sejarah sebagai partai terbesar nomor 4 di Indonesia pada masanya. Ia juga menilai ada banyak anak muda Indonesia yang tertarik dengan pemahaman PKI. Mau jelek atau baik harus disebarkan. Ingat, PKI partai besar nomor 4. Dan saya lihat kini banyak anak muda yang suka dengan pemimpin kiri. Tentunya, ini akibat mereka bertanya-tanya dengan PKI, ungkapnya. Sebelum tahun 1998, sejarah pengkhianatan PKI di Madiun 1948 maupun G30S PKI 1965 itu tercantum, diceritakan dalam sejarah Indonesia, masuk dalam kurikulum. Jadi dari tahun 1965 sampai 1998, sejarah pengkhianatan PKI merupakan bagian daripada kurikulum pendidikan untuk pelajaran sejarah Indonesia. Tapi begitu masuk reformasi 98, saudara, pelajaran tentang pengkhianatan PKI baik di Madiun 1948 maupun G30S PKI 1965 dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Saya bertanya-tanya, siapa ini manusia yang punya kekuatan bisa menghapus materi pengkhianatan PKI dari kurikulum? Ini bukan seorang biasa, saudara. Dia punya kekuatan politik, dia punya kekuatan ekonomi, dia punya kekuatan sosial. Kalau hanya rakyat jelata biasa, nggak mungkin dia bisa menghapus daripada pelajaran pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan Indonesia, saudara. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan meminta maaf terkait kejadian pasca G30S PKI yang menjadi titik penumpasan gerakan komunis di Indonesia. Peristiwa G30S PKI serta penumpasan gerakan komunis di Indonesia memang menjadi catatan kelam dalam sejarah Indonesia. Ya, ratusan ribu jiwa menjadi korban, sementara ribuan lainnya menjalani masa hukuman tanpa melalui proses pengadilan. Sebelumnya, jelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila, beredar kabar pemerintah akan meminta maaf kepada para korban dan keluarga yang menjadi sasaran dalam penumpasan komunis pasca peristiwa G30S PKI tahun 1965. Namun di sela-sela peringatan 50 tahun Hari Kesaktian Pancasila pagi tadi, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan tidak ada pemikiran bagi pemerintah untuk meminta maaf atas kejadian tersebut. Tidak ada pemikiran mengenai minta maaf. Sampai detik ini tidak ada pemikiran ke arah itu. Tapi rekonsiliasinya, Pak? Soal rekonsiliasi bagaimana Pak Jokowi? Soal rekonsiliasi bagaimana? Untuk upaya rekonsiliasi. Sampai detik ini tidak ada pemikiran mengenai minta maaf, nggak ada. Jadi kalau ingin bertanya mengenai itu, tanyakan ke yang nyebar-nyebarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku, seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Kali ini saya akan sampaikan berita sekaligus mungkin tanggapan tentang statement atau permintaan dari Ibu Megawati tentang pelurusan sejarah tahun 65.
Di sini saya sedikit bacakan beritanya dulu sebelum saya dan saudara-saudara semua menanggapinya. Megawati minta Mendikbud luruskan sejarah 1965. Pakar, ini harus diluruskan. 25 November 2020, ini saya ambil dari media Rembang Bicara ya. Jadi silakan yang mau buka di Rembang Bicara. Setelah ramai pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri yang meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, meluruskan sejarah peristiwa 1965. Tanggapan diberikan oleh banyak tokoh. Kali ini salah satu praktisi pendidikan, Asep Sapaat, menilai permintaan Megawati diperbolehkan dan sah-sah saja. Ini dari tanggapan dari Asep Sapaat. Saya pikir sah-sah saja permintaan Megawati ini, apalagi untuk sejarah, kata Asep dikutip RRI pada hari Rabu 25 November 2020. Namun, menurut Asep, upaya seperti itu akan membutuhkan keseriusan yang ekstra, terutama harus melibatkan pakar sejarah yang kapabel. Harus ilmiah, objektif, maka perlu melibatkan para pakar sejarah, terangnya. Asep menilai sejarah sangat penting untuk dunia pendidikan, maka itu jangan sampai pengetahuan sejarah ada yang salah informasi yang sebenarnya terjadi. Gelap ya. Ini penting, sejarah bangsa seperti apa? Mana yang benar, mana yang salah? Sejarah lalu kurang baik, ini harus diluruskan. Agar masa depan anak-anak disalahartikan dengan informasi sejarah saat ini. Sebaiknya diketahui peristiwa 1965 muncul akhir-akhir ini setelah Ibu Megawati mengatakan bahwa sejarah Indonesia terpotong dan kabur sejak 1965. Padahal disitulah tonggak Indonesia yang penting. Megawati menganggap saat itu bapaknya, yakni Insinyur Soekarno, dituding terlibat dalam pergerakan G30 SPKI dengan terbunuhnya 6 jenderal utama Angkatan Darat. Maka semua itu harus diluruskan agar tidak ada kekaburan dan kekeliruan sejarah. Baik sahabatku, ini Ibu Megawati dalam hal ini berbicara sebagai putri Bung Karno, yaitu ingin membersihkan nama Bung Karno tentang bahwa Bung Karno terlibat dalam PKI. Kalau saya ingin menanggapi bahwa untuk meluruskan sejarah tahun 1965 ini, tentunya akan muncul reaksi pro kontra lagi dan sebagainya. Jadi sebenarnya sejarah yang ada sekarang sisa tinggal diperbaiki, ya, diperbaiki atau mungkin diperjelas, karena di dalam buku-buku sejarah yang pernah kita pelajari, khususnya waktu kita sekolah ya, waktu saya masih sekolah, itu tidak ada dikatakan bahwa Bung Karno selaku presiden waktu itu terlibat langsung dengan PKI. Jadi tidak ada ya dalam situ. Ini dikhawatirkan ya bahwa judulnya memang pelurusan sejarah, tapi nanti ending-endingnya seperti dulu-dulu lagi, yaitu pemerintah minta maaf kepada PKI. Ribut lagi. Jadi saran saya sekarang adalah, oke, masa lalu itu biarkanlah menjadi masa lalu, sejarah masa kelam kita. Sekarang kita ini, sekarang kan semua sudah terbuka. Semua sudah ada kebebasan. Ya. Khususnya kepada keturunan-keturunan PKI, kan sudah ada kebebasan. Dan saya yakin tidak ada yang ingin
dilahirkan menjadi keturunan daripada seorang pemberontak. Jadi biarkan masa lalu sebagai pelajaran bagi kita. Masa kini mari kita berjuang bersama-sama, mari kita bangun ekonomi, jangan lagi kita geribukkan hal-hal yang di belakang itu. Selanjutnya, berjuang hari ini, kita sama-sama bahu-membahu membangun ekonomi saat ini untuk meraih harapan di masa depan yang sedang kita menuju ke sana, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang perlu kita tanggapi, karena bahaya kalau ini di otak-atik terus, otak sampai sekarang itu terus. Ya, semakin kisruh kita ini. Jadi itu saran saya adalah, biarkanlah masa lalu itu adalah sejarah kita. Yang positif itu kita naikkan terus, yang negatif kita simpan dia, kita kubur dia. Jangan dibuang, dikubur aja, disimpan. Agar suatu saat generasi ke depan selalu melihat sejarah-sejarah itu. Oh, ini yang nggak baik, ini sejarah baik. Nah, yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita, siapapun mereka, kita hanya bisa mendoakan semoga mereka semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudara-saudaraku. Jadi tidak habis energi kita, tidak habis waktu kita hanya mempertentangkan hal-hal yang begitu. Sedangkan ya kita tahu bersama, investor asing masuk terus, tenaga kerja asing masuk terus, undang-undang Omnibus Law banyak ditolak masyarakat, dan banyak permasalahan bangsa ini. Sedangkan kita berkutik aja terus ribut hal-hal yang demikian. Tuh, TKA terus masuk. Dan mereka terus akan menancapkan kuku-kukunya di Indonesia ini. Maka tidak lama lagi, beberapa tahun ke depan, bangsa Indonesia murni dan sah menjadi budak di atas tanah airnya. Kemudian yang tidak sempat jadi budak, maka dia akan jadi jongos. Dia akan jadi jongos. Ini saudara-saudaraku. Demikian yang saya sampaikan, yang sepakat dengan apa yang saya sampaikan, tolong bantu bagikan video ini, dan saya ucapkan terima kasih. Yang tidak sepakat dengan pernyataan yang saya sampaikan dari pendapat saya, ya, tidak masalah, tetap juga bantu bagikan video ini sahabatku. Karena bagaimanapun, walaupun ada di antara saudaraku yang berbeda pandangan dengan saya, berbeda pendapat dengan saya, maka saya anggap kalian yang tidak suka dengan pandangan saya, kalian tetap saudara saya sebagai sama anak bangsa, dan saya tetap menghormati pendapat saudara. Demikian sahabatku, tetap semangat jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormatku buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jalan dulu. Sebelum tahun 1998, sejarah pengkhianatan PKI di Madiun 1948 maupun G30 SPKI 1965 itu tercantum, diceritakan dalam sejarah Indonesia, masuk dalam kurikulum. Jadi dari tahun 1965 sampai 1998, sejarah pengkhianatan PKI merupakan bagian daripada kurikulum pendidikan untuk pelajaran sejarah Indonesia. Tapi begitu masuk reformasi 98, saudara, pelajaran tentang pengkhianatan PKI baik di Madiun 1948 maupun G30 SPKI 1965 dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Saya bertanya-tanya, siapa ini manusia yang punya kekuatan bisa menghapus materi pengkhianatan PKI dari kurikulum? Ini bukan seorang biasa, saudara. Dia punya kekuatan politik, dia punya kekuatan ekonomi, dia punya kekuatan sosial. Kalau hanya rakyat jelata biasa, nggak mungkin dia bisa menghapus daripada pelajaran pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan Indonesia, saudara. Dan dampaknya serius. Sejak tahun 98 sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini, saudara, apa yang terjadi? Yuk mari kita lihat, saudara. Anak-anak SD, SMP, SMA yang di tahun 98, saudara,
baru mulai mencicipi sekolah, mereka nggak dapat lagi pelajaran tentang pengkhianatan PKI. Jadi dari tahun 98 sampai hari ini, generasi muda kita yang umurnya sekitar 25 sampai 27 tahun, mereka nggak tahu apa dan bagaimana PKI, saudara. Saudara, ini kurikulum ini penting. Kurikulum ini membentuk daripada ideologi bangsa. Kurikulum ini membentuk pemikiran filsafat bangsa. Kalau sudah dihapuskan dari kurikulum, jangan kaget kalau anak-anak muda kita saat ini umur 20-an, saudara, 25 atau 27 ke bawah, tidak ada yang tahu PKI. Bahkan mereka merasa bangga pakai kaos dengan gambar Palu Arit karena ketidaktahuan mereka, saudara. Sebelum tahun 98, saudara, televisi nasional khususnya TVRI setiap tanggal 30 September selalu memutar ulang film tentang pengkhianatan G30S PKI. So, hingga dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai ke lembah, orang di kampung-kampung nonton film tersebut, saudara. Mereka tahu betapa biadabnya PKI, betapa zolimnya PKI, betapa pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI. Tapi sayang sejuta sayang, setelah reformasi tahun 98, tidak ada satupun stasiun televisi sampai hari ini yang berani menayangkan kembali daripada film pengkhianatan G30S PKI, saudara. Ada apa? Siapa itu orang yang bisa nakut-nakuti televisi? Siapa itu orang yang bisa neken media televisi? Siapa itu orang yang menguasai media di kita punya negeri? Sampai media takut, nggak berani untuk menayangkan film itu kembali, saudara. Nah, ini fakta, ini merupakan indikasi kebangkitan PKI yang tidak terbantahkan. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI tidak akan bangkit. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI akan bangkit atau PKI ini sudah final tidak akan bangkit lagi. Omong kosong, saudara. PKI sedang bergerak, PKI akan bangkit kembali, PKI akan melibas kita semua kalau kita tidak merapatkan barisan dari sekarang, saudara. Dulu sebelum 98 ada Litsus, penelitian khusus bagi pejabat publik di Indonesia, saudara. Seseorang ingin jadi gubernur, ingin jadi kepala daerah, apalagi mau jadi menteri, saudara. Ada penelitian khusus. Siapa dia? Bagaimana ideologinya? Apa keterkaitannya dengan PKI, saudara? Kalau terbukti ada keterkaitan dengan PKI, apalagi mengusung ideologi PKI, tidak akan pernah dilantik oleh negara sebagai pejabat publik, saudara. Tapi semenjak tahun 1998, Litsus ditiadakan. Kemudian baik yang kelima, saudara, putra-putri PKI keturunannya masuk ke partai-partai politik, masuk ke instansi lembaga-lembaga negara, saudara. Dan dari sanalah, saudara, mereka mempengaruhi kebijakan-kebijakan untuk keuntungan PKI. Baik, yang keenam, mari kita lihat lagi, saudara. Kita tidak boleh menutup mata. Sejak tahun 1998, begitu banyak buku-buku yang membela PKI. Dibagikan secara gratis, dijual dengan bebas di toko-toko buku, saudara. Pemerintah kita nggak mampu untuk melakukan tindakan apapun. Real, fakta, saudara. Bahkan ada satu anggota dewan, pimpinan satu komisi di DPR RI, saudara, begitu bangga mengarang buku mengatakan dengan judul "Aku Bangga Jadi Anak PKI". Nggak sampai di situ, bahkan dia karang buku lagi dengan judul "Anak PKI Masuk Parlemen", seolah-olah dia ingin meledek semua yang anti PKI. Manusia-manusia Indonesia yang anti PKI, ada urusan apa dengan kalian? Aku bangga jadi anak PKI. Bangsa Indonesia yang anti PKI, ada apa dengan kalian benci PKI? Ada apa musuh PKI? Aku anak PKI masuk parlemen dan aku bangga menjadi anak PKI. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini indikasi. Yang ngomong yang sebelah sana. Mari kita lihat yang nomor 7, saudara. Adanya usulan RUU KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini juga tidak lepas dari peran-peran untuk kepentingan PKI. Kemudian yang ke-8, bagaimana Komnas HAM, luar biasa, saudara. Berikut LSM liberal yang menjadi LSM komprador, saudara, yang bersuara untuk kepentingan asing. Juga mereka semua bersuara untuk membela PKI. Yang ke-9, maaf, saudara, ya, ada bantuan Cina kepada Indonesia, berikut kompensasinya. Saya tidak campur urusan ekonomi negeri ini, saudara. Tapi kalau sudah bantuan dari negara komunis Cina ke Indonesia dengan kompensasi tenaga kerja yang masuk Indonesia, wajib untuk diwaspadai, saudara. Nah, kemudian jangan lupa yang ke-10, saudara, ada beberapa parpol, bukan satu,
yang terang-terangan mengirim kader-kadernya ke Republik Rakyat Cina untuk ikut pendidikan politik. Mereka dididik oleh Partai Komunis Cina, saudara. Ada apa? Ya, itu hak partai tersebut. Itu hak pribadinya, saya tidak ikut campur. Tapi saya sebagai bangsa Indonesia punya hak untuk mewaspadai partai-partai yang menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab mengatakan mereka menolak paham komunisme untuk masuk lagi ke Indonesia dan meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak meminta maaf kepada PKI. Bahwa kita menuntut kepada pemerintah tidak boleh negara ini minta maaf kepada PKI. Jadi tidak boleh meminta maaf kepada PKI karena PKI yang salah, PKI yang melakukan pengkhianatan, PKI yang melakukan pembantaian, mestinya justru PKI yang minta maaf kepada negara ini, minta maaf kepada bangsa ini. Tapi prinsipnya kita tidak menolak rekonsiliasi, tapi bukan rekonsiliasi Presiden minta maaf kepada PKI, bukan rekonsiliasi membiarkan ideologi PKI tumbuh kembali. Jadi rekonsiliasi yang kita inginkan adalah rekonsiliasi alamiah yang sudah berlangsung selama ini. Sejak reformasi, rekonsiliasi alamiah sudah berlangsung di tengah masyarakat kita. Muhammadur Rasulullah, kami pejuang FPI yang ma'ruf kami jalani, yang munkar kami perangi, mencari ridho ilahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan kami dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, Muslimin saudara kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.